Kejamanin nggak MPLS? Zaman aku sudah, namanya MOS lebih keren. Wow, Masa orientasi Mospit. siswa. Masa orientasi siswa apa masa orientasi sekolah ya? Benar-benar masa orientasi Siswa. siswa. Oh iya Siswa. benar. Ada suaranya. Ini dia. There you go, ada ibu guru kepala Sayangan sekolah kita. kita. Ada Mbak Hani dari Detik Detik Edu. di sini. Selamat sore. Selamat sore. semua Yutikers. Terima kasih Selamat Mbak Ani sore. sudah mampir ke Selamat sore Detik juga Ibu Prita ya. Iya, yang masih kita Yang simpen masih ya. kita simpen, iya. Nanti akan kita panggil Ibu Pritanya. Iya. Mbak Hani, ini kan MPLS atau dulu orang kenalnya MOS gitu ya. MOS, iya. Dulu tuh untuk saya sendiri POV-nya MOS tuh dikenal sama masa kita akan bertemu dengan kakak senior. Betul. Iya. Dibentak-bentak, suruh bawa Iya. cabe. Suruh cabe lagi. Yang aneh-aneh gitu ya. Petai jadi dasi. Enggak ya, atau Karton enggak, jadi suruh ini. minta Iya. tanda tangan, Tanda tangan kenalan, senior. nonton ekskul tampil. Betul. Gitu. Masih kayak gitu gak sih? Eh, Masih boleh kayak gitu? Kalau tahun ini sih kayaknya ini ya harus nggak boleh yang ada unsur perpeloncoan sih ya. Oke. Kalau dulu kan masuk sekolah hari pertama itu keder banget kan. Aku ingat banget tuh di sekolahku dulu waktu SMA. Masuk Iya. SMA. Heeh. Jadi selasar sekolahku kan bangunan Belanda gitu ya. Selasarnya letter U. Nah, Oke. kanan kiri itu sudah siap tuh kakak-kakak senior Oh, mau udah nungguin. menerkam gitu kan. Iya. Jadi bentakan-bentakan gitu. Benar. Jadi Jalannya sakit- kenapa miring tuh sakit gitu ya? perut ya kan. Tangan dingin Benar. gitu kan. Iya, Kok kayaknya deg-degan. stres banget ya Betul. Lebih gitu. deg-degan itunya justru dibandingkan Kayaknya- dengan Iya. kayak, duh mau belajar apa lebih ya serem di SMA daripada masuk gitu. rumah hantu di wahana kayak di Ancol nggak sih. Iya. Tapi akhirnya ini kan sebetulnya udah jadi obrolan dari zaman kapan. Kok sekolah MPLS tuh harus menjadi sesuatu yang menakutkan? Apakah ini necessary atau enggak sih gitu ya? Ini mendidiknya sebelah mana? Akhirnya sekarang diubah gitu atau Iya. gimana Mbak? Kita putuskanlah generational trauma itu ya kan. Kalau kita dulu dibentak-bentak sama senior, putuskan udah sampai sini aja, sampai di Oke. kita aja gitu. Nah, baru diluncurkan Pak Mendikdasmen nih pagi ini untuk Oke. MPLS ramah. Judulnya aja udah ramah ya, Oke. jadi nggak ada itu perpeloncoan. Jadi harus ada 5S juga ya sekarang. Iya, sapa senyum. Senyum gitu sapa ya. salam ya. Jadi Oh. baru sekali diluncurkan ini. Iya, untuk yang masa Pak Mendikdasmen ini Ya. baru memang baru diluncurkan ini, itu Mm-mm. pagi tadi. Nah, udah ada buku panduannya, sudah ada tata caranya, sudah ada aturan dan batasan apa saja yang dilarang gitu. Nah, lebih lengkapnya mungkin bisa tanya Ke Ibu Prita. Iya. Karena ini lengkap ya dari PAUD sampai ke SMK Oh, dibikin panduannya. Coba kita Betul. sapa ke Bu Prita aja langsung yang sudah ready untuk ngobrol bareng sama kita di sini, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami. Selamat sore Bu Prita. Selamat Selamat sore, sore. Mbak Selamat Eza, Mas sore. Edo, Bu Hani. Sehat ya Sore. semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Ini Bu Prita termasuk yang menyusun Iya betul. panduan ini. Panduan ini itu di bawahnya Bu Prita. Mungkin bisa Oke. dijelaskan ya Bu, untuk komponen utama MPLS 2025 ini apa saja sih Bu yang baru gitu? Ya, jadi mungkin menjelaskan sedikit tadi yang disampaikan Mbak Hani ya, terkait arah sekarang nih MPLS ramah. Jadi judulnya sudah ramah. Memang tujuan utamanya sebenarnya kita ingin menghilangkan praktik-praktik lama gitu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan perpeloncoan. Jadi perubahan yang sebenarnya fundamental dari MPLS ramah ini, kita nggak hanya ingin anak-anak murid baru ini diperkenalkan bangunan atau fisik sekolah yang baru, tapi justru utamanya juga penumbuhan karakter itu dimulai sejak pertama mereka bersekolah gitu ya. Nah, ada beberapa materi ataupun ruang lingkup yang saat ini masuk dalam MPLS ramah. Yang pertama tadi terkait penguatan karakter dan juga profil lulusan. Kita juga menginsersikan dan juga mengintegrasikan terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian juga ada program pertemuan pagi ceria dan juga
kita masukkan beberapa aktivitas yang tujuannya ingin mencegah beberapa isu-isu sosial yang saat ini juga marak terjadi, seperti isu narkoba, kemudian judi online, kemudian juga sudah masuk terkait keadaban digital gitu ya, dan juga internet sehat. Kemudian yang kedua, tentu saja tujuannya ingin mengenalkan identitas dan juga budaya sekolah. Jadi murid-murid baru nih nggak cuma tahu saya sekolahnya ada di mana, tapi juga harus tahu sebenarnya visi misi dari sekolah barunya seperti apa sih gitu. Karena pasti tiap sekolah tuh punya budayanya sendiri, kemudian punya kekhasannya sendiri. Nah, ini murid juga harus tahu supaya juga punya rasa ownership dan juga rasa bangga gitu sekolah di tempat yang baru. Kemudian yang ketiga, pengenalan program pembelajaran. Tentu saja anak-anak perlu tahu intrakurikuler di sekolah barunya seperti apa, nya seperti apa, kegiatan kesiswaan apa saja yang bisa diikuti selama mereka bersekolah. Kemudian yang nggak kalah penting, kita ingin sejak hari pertama MPLS dimulai, sebenarnya sudah ada interaksi positif dengan teman barunya, dengan guru barunya, dan juga warga sekolah lainnya. Jadi kita ingin menciptakan kesan pertama itu sangat berkesan gitu ya. Jangan sampai di hari pertama justru udah ada trauma. Itu hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau kesan pertamanya udah baik, insya Allah juga murid-murid baru ini akan punya semangat untuk berangkat ke sekolah setiap harinya. Kemudian tentu saja pengenalan sarana prasarana dan lingkungan sekitar, ini anak-anak juga harus diperkenalkan. Dan yang cukup hal baru mungkin ya di MPLS Ramah ini adalah juga adanya assessment awal MPLS Ramah terkait literasi dan juga numerasi. Yang mana tujuannya sebenarnya ini membantu guru untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga kemampuan murid-murid baru ini terhadap literasi dan numerasi, yang ini nanti akan jadi basis guru untuk merancang pembelajaran apa kira-kira yang tepat dan juga dibutuhkan oleh murid-murid baru. Jadi kurang lebih itu materi dan juga ruang lingkup dari kebijakan MPLS Ramah tahun 2025. Baik. Jadi nggak ada nggak ada kewajiban harus tahu nama senior ya? Iya. Minta tanda tangan gitu bisa enggak ya, Bu? berproses aja tapi nggak harus pada saat MPLS. Kayak tugas yang aneh-aneh seperti ngukur butir beras gitu Betul. biasanya. Oh ya, dulu saya mengalami juga. Bawa karung goni ya, tas Betul. karung goni. Kayak Iya, batas iya. perpeloncoannya tuh di mana, Bu Prita? Dijelasin nggak, Bu? Apanya Mas? Batas Batas perpeloncoannya apakah tuh di mana? aktivitas itu Iya, disebut perpeloncoan atau enggak itu di mana, Bu Prita? Ya, intinya begitu sudah ada unsur kekerasan, bahkan mengarah kekerasan, kemudian ada unsur ketimpangan relasi gitu ya, yang mana relasi kuasa murid ya. baru ini ngerasa harus melakukan sesuatu karena disuruh senior, atau mungkin ada hal-hal yang juga diminta oleh guru padahal bukan berhubungan dengan edukasi gitu ya, itu sebenarnya sudah masuk ke perpeloncoan gitu. Termasuk juga keterlibatan kakak-kakak kelasnya nih dengan dalih kalau ini emang official kok, alias OSIS yang bikin, atau apa tuh selain OSIS tuh Anak ada baru nggak berani ini ya biasanya. MPK gitu. Nah itu juga katanya OSIS dan MPK tuh bukan menjadi penyelenggara tapi juga pendamping gitu ya untuk si program MPLS ini. Nah mungkin itu seperti apa, Bu, interaksi yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan antar murid gitu sebetulnya. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat gitu ya dari proses MPLS Ramah ini, justru aktor utama dari implementasinya ada di guru gitu ya. Gurulah yang mengeksekusi jalannya MPLS Ramah, jadi pembimbing juga. Tapi kami juga sadar bahwa nggak setiap sekolah itu jumlah gurunya mungkin cukup gitu ya, sehingga dalam proses MPLS Ramah ini mungkin juga butuh bantuan gitu. Nah, yang bisa dilibatkan memang hanyalah murid-murid yang terlibat atau tergabung di OSIS dan juga MPK. Tapi mereka memang hanya menjadi pendamping bagi guru gitu Mbak, tapi bukan menjadi penyelenggara. Jadi sebagai contoh, karena kegiatan-kegiatan atau aktivitas di MPLS Ramah ini sifatnya kan interaktif ya, banyak sekali permainan-permainan, games dan lain-lain yang mungkin butuh beberapa kebutuhan logistik gitu ya, misalnya harus menempel karton di dinding kelas dan lain-lain. Nah, sebatas itulah sebenarnya anak-anak OSIS dan juga MPK itu dilibatkan. Itu pun juga harus ada proses seleksi gitu ya, siapa-siapa yang bisa terlibat. Yang paling penting adalah tidak pernah terlibat dalam kasus kekerasan apapun gitu. Jadi memang harus clear gitu ya, track record anak-anak yang akan dilibatkan ini seperti apa.
sebagai bentuk mitigasi kita juga untuk tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan dalam prosesnya juga anak OSIS ataupun MPK yang dilibatkan itu juga selalu dalam bawah pengawasan guru gitu. Jadi seperti itu sih Mbak Eza. Baik. Untuk MPLS tahun ini kan ditambah ya Bu dari 3 hari jadi 5 hari. Nah itu kenapa harus ditambah sih Bu, dan untuk apa aja gitu kegiatannya? Jadi sebenarnya kalau 3 hari pertama ini memang lebih kepada aktivitas yang sebenarnya ini mulai memperkenalkan atau menyampaikan substansi-substansi penting gitu yang diketahui oleh murid-murid baru. Tapi justru yang menarik di hari keempat dan kelima. Jadi kalau hari 1 sampai ketiga itu relatif aktivitasnya banyak di dalam kelas. Tapi kalau hari keempat dan kelima itu justru banyak aktivitas yang nanti ada di luar kelas. Sebagai contoh di hari keempat ini adalah sesi di mana murid-murid baru ini juga mulai diajarkan untuk pembiasaan bermasyarakat gitu ya. Nah contoh dari kegiatan bermasyarakat itu apa aja sih? Sebagai contoh misalnya melakukan kerja bakti atau bakti sosial, bersih-bersih di halaman sekolah atau bahkan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian juga di hari kelima ini juga aktivitasnya dimungkinkan untuk dilakukan di luar kelas karena murid-murid juga diberikan kesempatan untuk bisa unjuk bakat atau minat gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang sukanya menyanyi nanti bisa berkumpul dengan teman-teman suka nyanyi, kemudian mereka perform, atau ada yang suka menari silakan menari, atau mungkin ada yang mau olahraga juga sangat terbuka gitu, misalnya mau diadakan lomba olahraga apa gitu. Jadi ini hari keempat dan hari kelima memang betul-betul kreativitas dari sekolah, tapi yang paling penting adalah harus pengetahuan dari orang tua murid gitu ya. Jadi orang tua juga bisa mengetahui aktivitas harian anaknya pada saat MPLS ramah ini seperti apa sih. Baik. Kira-kira seperti itu Mbak. Bu Prita mau nanya soal ini dong, sekolah kedinasan tuh gimana? Kan kalau selama ini kan kita taunya sekolah kedinasan tuh agak berbeda masa orientasi sekolahnya atau MPLS-nya gitu. Ada semi militer mungkin di sana atau beda lah sama sekolah-sekolah yang biasa gitu. Apakah ada panduan baru juga untuk sekolah kedinasan ini? Iya, jadi memang untuk panduan MPLS yang kita keluarkan itu memang untuk sekolah-sekolah formal ya, yang ada di bawah yang secara NSPK diatur oleh Kemendikdasmen. Oke. Jadi sebenarnya sih monggo aja kalau mau jadi rujukan bagi sekolah kedinasan gitu ya, mungkin tapi nanti ada adjustment di sana sini. Karena hal ini juga terjadi untuk yang sekolah rakyat gitu ya. Mereka juga sudah minta panduan dari kita seperti apa, tapi tentu akan diadaptasi juga oleh mereka karena terutama untuk ini ya, misalnya untuk sekolah yang berasrama atau boarding ya, itu secara durasi kan MPLS ramah ini 5 hari, tapi mereka dipersilahkan untuk mengambil durasi lebih dari itu. Karena tentu saja kalau yang sifatnya sekolah boarding atau mungkin sekolah kedinasan gitu ya, itu pasti punya kriteria dan juga kekhususan. Misalnya sekolah boarding tentu saja kan tidak hanya memperkenalkan sekolahnya, tapi juga bagaimana kehidupan di asrama ya, yang mana itu sifatnya kan 24 jam gitu kan. Jadi mereka juga harus mengenal aktivitas apa yang pada saat belajar di sekolah, tapi juga aktivitas apa yang harus dilakukan pada saat di asrama. Jadi pasti akan lebih kompleks dibandingkan yang non boarding school gitu. Oke. Bu Prita, kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran nih, itu nanti bisa lapor nggak sih gitu? Ada hotline-nya nggak sih? Atau lapornya kemana gitu ya? Lapornya kemana? Iya. Kan di lapang tuh biasanya bisa beda ya Bu? Pasti kan harapan kita jangan sampai ada hal yang diinginkan gitu ya. Karena harapan kita sebenarnya MPLS ramah ini melibatkan banyak pihak, jadi harapannya banyak yang jagain gitu ya. Tapi jika memang mungkin orang tua atau publik atau masyarakat tahu nih ada hal-hal yang melanggar dari tujuan MPLS ramah, itu kita juga sudah menyiapkan sebenarnya kanal aduan. Yang pertama kita sudah ada ULT, unit layanan terpadu dari kementerian. Jadi publik ataupun orang tua juga bisa langsung telepon ke 177. Tapi jika ingin melaporkannya lebih spesifik secara tertulis, itu juga bisa dikirim ke kemendikdasmen.lapor.go.id, yang ini nanti juga akan langsung direspon juga oleh kementerian gitu. Tapi yang paling penting pada saat melaporkan juga informasinya harap detail gitu ya, sehingga nanti pada saat kita akan menindaklanjuti juga sudah jelas gitu. Oke. Untuk asesmen literasi dan numerasi, Bu Prita, itu wali murid
dan murid bisa dapat hasilnya nggak sih? Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke informasi awal tadi ya, literasi dan numerasi di MPLS Ramah ini sebenarnya tuh tujuannya adalah guru itu bisa mengenal karakteristik dari murid-murid barunya. Karena kan benar-benar baru pertemuan awal gitu ya. Nah, si MPLS Ramah dengan adanya asesmen literasi numerasi, sebenarnya harapannya ini guru itu bisa memapping gitu ya. Ini murid-murid baru saya yang nanti saya akan bimbing sama misalnya 1 tahun di kelas gitu ya. Ini kondisinya seperti apa sih? Nah, setelah guru tahu, itu sebenarnya jadi basis guru nantinya untuk merencanakan proses pembelajaran yang mana disesuaikan sama kondisi dan juga kebutuhan murid-murid baru gitu. Jadi mungkin nanti kan bisa kelihatan ya murid mana yang mungkin masih agak kurang, tapi mungkin yang sudah agak advance gitu. Nah, dengan harapan yang kurang inilah yang bisa kita boost gitu ya, kita kita eskalasi gitu sehingga nanti juga nggak semakin ketinggalan sama teman-temannya yang mungkin sudah lebih advance. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, karena itulah sebenarnya untuk si asesmen literasi numerasi ini itu tidak dalam bentuk skor atau ada peringkat gitu ya, dan tidak dipublikasikan gitu. Jadi dengan harapan sebenarnya memang hanya dimanfaatkan oleh guru yang bersangkutan saja gitu. Jadi memang ini murni dimanfaatkan oleh guru dalam hal ini juga nanti akan menjadi arah strategi dari sekolah. Kira-kira nanti proses pembelajarannya akan seperti apa? Kurang lebih begitu Mbak Hani. Oke, nah dari Bu Prita sendiri ada nggak sih pesan-pesan untuk para murid baru nih untuk menghadapi MPLS gitu ya? Karena pasti Ya. maksudnya stigma MPLS masih kadang-kadang tetap bikin deg-degan Iya. juga gitu. Iya, untuk adik-adik yang hari Senin mungkin ya akan masuk ke sekolah baru, harapannya semangat, excited ya. Pasti nanti juga akan bertemu dengan teman-teman baru, sahabat-sahabat baru, guru baru gitu ya. Harapannya di hari pertama kalian bisa mendapatkan pengalaman yang membahagiakan, yang menyenangkan, dan bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir MPLS. Kemudian juga banyak aktivitas nanti yang bisa diikuti karena nanti kegiatan atau aktivitas hariannya juga dibuat juga semenyenangkan mungkin, akan ada banyak permainan, kemudian juga ada sesi-sesi nanti adik-adik bisa nonton bareng dengan teman-teman gitu ya, yang mana itu sebenarnya bagian dari nilai-nilai edukasi dan juga pembentukan karakter gitu. Jadi untuk adik-adik semua semangat, nggak perlu takut. Agak malu-malu di awal nggak apa-apa, tapi yakinlah sekolah kalian yang baru ini jadi rumah kedua untuk adik-adik semua. Baik. Jadi mungkin itu pesan saya untuk adik-adik yang Bu Prita mau mengkonfirmasi atau mastiin lebih valid lagi gitu ya, biar mungkin ada yang penasaran nih ketika dalam prosesnya kan atau pelaksanaannya kadang-kadang ada tuh yang mengatasnamakan pelatihan mental dengan membentak murid-murid baru ini gitu dari kakak-kakak senior katakanlah seperti itu. Kalau bentak itu ada batasannya kah? Boleh bentaknya kayak gimana? Sehingga anak-anak tuh tahu nanti di lapangan, oh kalau udah kayak begini berarti ini udah nggak benar lagi gitu, Bu Prita. Ya, jadi sebenarnya batasan dari apakah itu kekerasan atau enggak, itu adalah bagaimana perasaan yang diterima oleh orang yang menerima bentakan Kak Edo. Apakah bentakannya itu membuat dia tidak nyaman? I see. Apakah membuat dia sakit hati? Apakah membuat dia malu? Nah, itu sebenarnya indikasi dari sudah terjadi kekerasan. Baik. Baik. Mudah-mudahan kakak-kakak. Kecuali beda ya, kayak misalnya diteriakin. Karena memang lagi jaraknya jauh, kemudian diteriakin. Itu kan hal yang beda gitu. Betul. Tapi kalau udah dibentak dengan tujuan yang merendahkan, pasti juga kita akan terasa. Mudah-mudahan bisa soft spoken aja gitu ya kakak-kakak kelas. Iya. Dengan caranya ya. Baik-baik aja. Baik-baik Iya. aja. Biar happy gitu ke Biar sekolah, happy, nggak takut ya jadi kan. bestie gitu. Fun gitu ya. Lihat nih kita yang sudah melalui masa-masa itu ya. Pandai menertawakan kegetiran hidup. Iya benar sekali. Terima kasih anyway Bu Prita untuk waktunya sudah mau Iya, menjelaskan. thank you. Terima kasih lebih teman-teman. elaboratif lagi. Terima kasih Bu Prita, Terima selamat kasih, Bu sore. Prita. Selamat bertugas Selamat sore. kembali. Selamat sore. Nah, Mudah-mudahan ya katanya tidak terjadi lagi gitu indikasi MPLS yang
malah jadi membuli gitu ya atau membuat tidak nyaman gitu. Setuju sih bahwa ya itu tergantung dari anaknya apakah dia merasa terganggu Mm-mm. gitu ya atau Mm-mm. tidak nyaman ketika dilakukan bentakan itu. Masalahnya dulu kita kan nggak tahu ya Iya. ini kita nyaman apa enggak sih sebenarnya atau boleh Oh apa ini tuh enggak sih. bullying ya gitu. Iya. Dulu nggak ada mental health, adanya tes mental terus kan. Iya. Boro-boro. Dulu bahkan It's all the sebenarnya juga same. nggak tahu juga kalau oh ini tuh sebenarnya bullying atau perundungan Iya. gitu. Ini tuh kayak the way it is aja. gitu. Kadang-kadang gue jadinya kayak si seniornya juga malah jadi ngerasa kayak gue bentaknya kayak gimana jadi takut-takut gitu sehingga Iya nggak benar. ya mudah-mudahan sih semuanya masih pada Betul. paham ya batasan dalam Betul. didikan tuh kayak apa gitu. Battle pantun aja udah. Kata gua mah iya juga bisa. Iya. Berarti Mbak Ani kita akan mulai ajaran baru di hari Senin ini. Senin 14 Juli. So fast ya tiba-tiba udah. Ayo Ajaran adik-adik baru ya? disiapin semua buku-bukunya, Betul. seragamnya. Jangan ada yang tiba-tiba malamnya baru bilang besok aku harus dibawa Nah, itu tempe dari orang tuanya yang pusing. Majalengka. Disuruh Betul, bawa betul. cupang Majalengka. Betul. Iya. Ya, jadi udah fun aja. Dan gitu mudah-mudahan tidak ada laporan-laporan kasus bullying dan segala macam Enggak ya. Betul. Hopefully ya. Cukup Apalagi lah. yang sampai menelan korban. Mestinya sih senior-senior juga sudah aware terhadap kesehatan mental Iya. segala macam sehingga sudah paham tuh bagaimana harusnya memperlakukan orang biar tidak mengalami nasib yang sama seperti ayah ibunya. Berarti balik lagi Mbak, MPLS 2025 itu diadakan 3 hari inti, 2 hari, 2 hari tambahan. Tadi katanya Bu Prita juga biar semakin gurunya punya waktu lebih Iya. gitu ya untuk mengenal karakter juga. Terus apalagi sebetulnya agendanya dalam MPLS tuh Mbak, yang si 5 hari itu? 5 hari tadi udah disebutkan kan, dari 3 hari itu indoor, yang 2 harinya outdoor gitu. Oh. Termasuk pengenalan kegiatan Tapi- ekstrakurikuler gitu kan Oh. biasanya. 5 hari tuh wajib tapi semuanya Enggak. wajib 5 hari atau yang wajibnya 3 hari? Wajibnya 3 hari. Oke, Oh. 2 hari tuh opsional untuk Iya, bisa ditambahkan. Iya. And Kalau- Diharapkan sih. Kalau yang boarding atau yang asrama itu bisa lebih dari 5 hari. bisa. Iya, Hmm. iya. Oh iya, ini tadi juga menyinggung juga soal sekolah rakyat juga. Sekolah rakyat juga mulai orientasi MPLS. Di hari Senin yang nanti sama. juga. Hari yang sama, iya. Oke, Benar, berarti udah bersama mulai dengan nih ya sekolah. sekolah Sudah rakyat mulai hari nih Senin ya. nanti ya. Mm-mm. Begitu. Gak sabar sih menantikan ya. Tapi ya Abisnya gue juga sekolah lumayan rakyat. haru tadi kayak pas si Bu Prita bilang nanti akan bertemu teman-teman baru, sahabat-sahabat baru. Gue jadi kebayang di momen gue menemukan sahabat-sahabat baru ketika SMA itu, di momen awal itu kan kita nggak merasa kita akan jadi sahabat kan. Jadi Iya, kayak you never iya. know siapa yang akan jadi Iya, sahabat iya, atau teman iya, dekat iya. lo nanti di sekolah itu. Kayak proses menemukan itu tuh masih ada kupu-kupunya. Iya gitu. benar, deg-degannya ya. Heeh. Hmm. Belum pacar, belum pasangan hidup. Cie. Belum yang bakal jadi mantan. Coba paling sapa-sapa dulu menyakiti. Baiklah kalau gitu. Dari Bang Ani berarti apa pesan-pesan gantian deh pertanyaan tadi ke Mbak Prita, ke Bu Prita, sekarang ke Mbak Hani. Apa pesan-pesan untuk adik-adik yang akan melalui Masa. PLS dan Iya. sekolah baru? MPLS. Persiapkan dengan baik kebutuhan, Mm-mm. apa aja yang perlu dibawa pada hari itu. Jangan lupa sarapan, jangan sampai pingsan waktu upacara. Bener. Benar, Kita juga makan harus- telur Iya kan, 4 telur rebus. telur Kita rebus. juga Protein. harus memutus rantai pingsan saat upacara ya. Iya. Itu udah Pernah soalnya. Kadang-kadang Come orang on. pakai jurus itu buat biar bisa ke UKS aja sih, biar Gue- nggak gue- upacara. karena nggak bawa topi, nggak bawa topi. Iya, pokoknya disiapkan mentalnya. Iya, tapi jangan lembek juga pada akhirnya karena dikasih excuse segala macam. Tapi yang terbaik dilakukan untuk Iya. masa awal di sekolah nanti Selamat ya. sekolah kembali adik-adik. Yeay, Selamat semangat. sekolah, happy ya. Itu bukanlah